warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa. Di sini saya akan mempresentasikan tugas makalah Pendidikan Pancasila dan Anti Korupsi yang berjudul Teori Etika Teleologi. Langsung saja yang pertama, pengertian teori etika teleologi. Istilah teleologi dinamakan oleh Christian Wolff, seorang filsuf Jerman pada abad ke-18. Teleologi merupakan sebuah studi tentang gejala-gejala yang memperlihatkan keturunan, rencangan, tujuan, akhir, maksud, kecenderungan, sasaran, arah, dan bagaimana hal-hal ini dicapai dalam proses perkembangan. Dalam arti umum, teleologi merupakan sebuah studi filosofi mengenai bukti perencanaan, fungsi atau tujuan di alam maupun dalam sejarah. Dalam bidang lain, teologi merupakan ajaran filosofi religius tentang teksentis, tujuan dan kebijaksanaan objektif di luar manusia. Dalam dunia etika teleologi bisa diartikan sebagai pertimbangan moral akan baik buruknya suatu tindakan yang dilakukan. Teologi mengerti benar mana yang benar dan mana yang salah. Tetapi itu bukan ukuran terakhir. Yang lebih penting adalah tujuan dan akibat. Betapapun salahnya sebuah tindakan menurut hukum, tetapi jika itu bertujuan dan berakibat baik, maka tindakan itu dinilai baik. Ajaran teleologi ini dapat menimbulkan bahaya menghalalkan segala cara. Dengan demikian, tujuan baik harus diikuti dengan tindakan yang benar menurut hukum. Sebagai salah satu contoh, mencuri bagi teleologi tidak dinilai baik atau buruk berdasarkan tindakan, melainkan oleh tujuan dan akibat dan tindakan itu. Apabila tujuannya baik, maka tindakan itu dikatakan baik. Misalnya, seorang anak yang mencuri untuk memberi obat ibunya yang sedang sakit, apabila tidak disegerakan akan mengakibatkan sakit yang tambah parah. Atas dasar ini dapat dikatakan bahwa teori ini lebih situasional karena tujuan dan akibat suatu tindakan tergantung pada situasi tertentu. Yang kedua, tokoh-tokoh teori etika teleologi. Yang pertama, menurut Plato. Pandangan Plato tentang pencapaian hidup yang baik tidak lepas dari teorinya mengenai jiwa dan ide-ide. Untuk mencapai kebahagiaan jiwa, manusia harus sampai kepada dunia ide-ide. Hal ini hanya bisa terjadi dengan cara pangan dalam rasio atau akal budi. Yang kedua, menurut Aristoteles, menegaskan kebahagiaan adalah suatu yang final, serba cukup pada dirinya dan tujuan dari segala tindakan. Dengan demikian, semua tindakan yang bertujuan untuk membahagiakan orang lain atau diri sendiri dikatakan baik. Yang ketiga, menurut Thomas Aquinas, menegaskan bahwa Allah adalah tujuan dari segala sesuatu. Dengan demikian, segala sesuatu yang berorientasi kepada Allah dikatakan baik, dan segala sesuatu yang bertujuan di luar Allah dikatakan jahat. Dan yang keempat, menurut Immanuel Kant, setiap norma dan kewajiban moral tidak bisa berlaku begitu saja dalam setiap situasi. Jadi, sejalan dengan pendapat Kant, etika teleologi lebih bersifat situasional karena tujuan dan akibat suatu tindakan bisa sangat bergantung pada situasi khusus tertentu. Yang ketiga, aliran teori etika teleologi. Dalam pembahasan etika teleologi, ini muncul aliran teleologi, yaitu hedonisme dan utilitarisme. Yang pertama, hedonisme. Menurut Cabertans,
Hedonisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu hendon, yang berarti kenikmatan, enak, dan menyenangkan. Dengan kata lain, hedonisme adalah paham atau teori etika yang mengutamakan kenikmatan atau etika yang baik apabila tindakan dapat memberikan kenikmatan. Bahkan tujuan hidup manusia adalah mencari dan mengejar kenikmatan. Adapun kelemahan dan kelebihan hedonisme sebagai berikut. Di sini kelemahan hedonisme diantaranya. Yang pertama, manusia tidak hanya mencari kesenangan. Yang kedua, kebaikan seharusnya tidak dilakukan pada orang yang kita senangi saja. Yang ketiga, orang tidak diukur baik buruknya dari senang ataupun tidaknya kita kepada orang itu. Yang keempat, menimbulkan sikap egoisme. Dan yang kelima, tidak mengakui penderitaan sebagai sesuatu yang baik. Sini kelebihan hedonisme diantaranya, yakni mengangkat sisi alamiah manusia untuk mendapatkan kesenangan. Selanjutnya, utilitarisme berasal dari bahasa Latin utilis, yang berarti bermanfaat. Menurut teori ini, suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat, tapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja 1-2 orang, melainkan masyarakat sebagai keseluruhan. Sebaliknya, yang jahat atau buruknya, perilaku dan perbuatan ditetapkan dari segi berguna, berfaedah, dan menguntungkan atau tidak. Dari prinsip ini tersusunlah teori tujuan perbuatan. Contohnya saja, industri rokok menolong kemajuan olahraga dengan menggelontorkan dana sebanyak-banyaknya. Namun, berpengharapan para penggila olahraga ini, pemain atau penonton, menjadi perokok aktif dan pasif. Jelas, menolong yang dilakukan adalah berdasarkan keterpautan diri sendiri. Adapun kelebihan dan kelemahan utilitarisme. Sini kelemahan utilitarisme. Yang pertama, bukan konsep yang luas bergantung pada perspektif manfaat tersebut. Yang kedua, tidak melihat dimensi mendalam dari suatu tindakan seperti motivasi dan kemauan baik seseorang dalam bertindak. Yang ketiga, tidak menganggap serius nilai suatu perbuatan pada diri sendiri. Yang keempat, mematikan hak-hak asasi minoritas atau individu demi kepentingan orang banyak. Dan yang kelima, tidak menjamin adanya kehidupan sehari-hari. Dan di sini kelebihan utilitarisme diantaranya, yakni memberikan kesempatan memilih dan melakukan sesuatu tindakan. Dan yang terakhir, penerapan teori etika teleologi dalam pendidikan. Dalam dunia pendidikan, seorang agen pendidikan dapat menerapkan teori etika teleologi ini. Melalui penerapan teori ini, seorang agen pendidikan, khususnya guru, dapat bertindak dengan mendasarkan pada tujuan yang ingin dicapainya. Aplikasi teori ini dapat berupa tindakan sebagai berikut. Yang pertama, pemberian hukuman. Seorang guru dapat memberikan hukuman kepada siswanya yang melanggar tata tertib. Pemberian hukuman ini tidak hanya sekedar memberikan efek jerah pada siswa itu, tetapi bertujuan untuk mendidik siswa tersebut. Yang kedua, penggunaan metode dan media dalam pembelajaran. Tujuan dari penggunaan media dan metode ini adalah untuk mempermudah siswa dalam memahami materi yang disampaikan guru. Walaupun penggunaan media dan metode ini terkadang justru membingungkan siswa. Namun, menurut teori ini, penggunaan media dan metode ini dikatakan etis karena tujuannya baik. Nah, jadi kesimpulannya,
Teori ini mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Dengan tindakan ini berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu. Namun, ajaran teologi ini dapat menciptakan hedonisme ketika yang baik ini dipersempit memperjelas yang baik bagi diri sendiri. Penerapan teori ini dalam pendidikan adalah guru yang tujuannya memberikan hukuman kepada siswanya dan penggunaan media serta metode dalam pembelajaran sesuai dengan teori etika teleologi. Penerapan tersebut dikatakan etis karena memiliki tujuan yang baik. Nah, demikianlah presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.